ditantang langsung oleh dua Prot. Mampukah sang baby alien menumbangkan seorang Fabian dengan the power of Link-nya? So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, dan harusnya dengan membawa Jauhead. Dan begitu pun dari Selena mid, ini akan sama-sama bermain cukup agresif, Bro. Harusnya sih. Tapi lagi-lagi, geraknya bakal nungguin Selena dan Jauhead-nya udah punya kapasitas untuk melakukan ganking. Karena kalau kita lihat dari match-up-nya, kebetulan ada Loyi ya. Jadi Jauhead-nya bisa ditugaskan kemanapun dengan ada diversion. Ya, ini dia dari set talent emblemnya juga terlihat. Tema City untuk Loyi. Ya, dan dia juga bawain Brave Smite. Ya, skill. Wah, gue suka banget sih lihat pergerakannya kali ini berhasil mendapatkan satu jungle dari Albert. Satu jungle yang cukup mahal menurut saya ketika dia harus sedikit tertinggal dibandingkan seorang Fabian sebagai Link yang udah berotasi ke arah top lane. Dan ini cukup baru juga untuk Yeskiel ya, yang biasanya kita ngeliat dia main hero yang punya jarak jauh. Tapi sekarang dia mau nggak mau harus maju juga kan, Ya, untuk bisa karena memberikan garotnya. ada buff juga kan dari Selena. Jadi otomatis membuat powernya makin lebih kuat untuk monster jungle. Ranger Mas Yes. versus everybody. In Albert we trust, the baby alien is back. Memang bisa dibilang hampir tidak mungkin dengan catatan terakhir mereka. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita bakal coba melihat apakah Albert masih benar-benar mampu membawa kawan-kawan EVOS dengan dua Prot-Protnya. Oke, dan kalau kita tadi sempat bahas ini bakal bermain agresif, ternyata tidak ya. Jauh lebih pasif dan juga hati-hati, Bro. Ya masih belum dimainin ya untuk bagaimana agresivitas early game karena Albertnya kecuri satu monster jungle jadi nggak bisa terlalu ofensif mainnya. Dan bahkan udah mulai dikuasain. Tapi yang gue suka di sini, checking boost Albert ternyata awareness-nya masih ada. Informasi didapatkan kali ini, di mana Albert memberikan informasi dua pemain di depan sana masih standby on position. Turtle terbuka. Kalau ngomongin data, ini udah dipastikan dirugikan oleh Fabian yang purple-nya udah muncul loh. Oke, tapi dilempar. Oke, dilempar ke arah sana Widdy menjadi target utama. Fokus terhadap seorang Turtle di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Mencoba untuk melakukan takeover. Albert curtain call-nya on point. Dengan Vengeance ternyata itu hanya pit belaka. Dengan satu mau first masih mengamankan Albert satu mau point kill. Meanwhile kayak beli ke bawah defensif. Satu mau point kill itu karena serang Fabian. Albert masih mau lebih, double kill from Albert. Dan para pasukan dari tim Liquid ID, mereka harus mengendorkan permainan mereka. Seperti yang tadi saya bilang sebelum menuju ke arah Turtle, mereka punya kerugian purple-nya tuh muncul. Dan akhirnya ini menghambat juga ya untuk setup langsung. Dan tapi setidaknya tim Liquid ID mereka meredam agar turtle-nya tidak buru-buru juga diambil sama EVOS. Dan secara head to head biasanya kita ngeliat Suyo kontrol objektifnya jauh lebih diperkuat dibanding Link. Oke, kalau ngomong diperkuat, kontrol saat ini di arah early to the mid, EVOS punya kuasa. Tapi kalau main di arah late game, gua nggak tahu EVOS bisa survive apa nggak jujur. Oke, depan sana kita lihat mencoba teramat kemauan kita seorang Aran. Turtle di take over seorang Albert. Memang secara data statistik di atas kertas, hitam di atas putih, memang Suyo yang memiliki power untuk mendapatkan turtle pertamanya. Pasti ya. Pasti, harusnya. Kayak Soul Saver Retribution itu mudah banget untuk bisa mendapatkan turtle objektif. Tapi poin plusnya adalah kebetulan dapetin Aran juga sebagai bonus. Jadi kayak masalahnya sekarang ada di Liquid. Dan Yeskiel beberapa kali terkena efek healing damage yang begitu mematikan dari Natko. Oh, diversion. Oke, tapi informasi yang didapatkan para pasukan dari tim Liquid ID mencoba untuk mendapatkan Winnie. Damage bakal terlalu sakit, tapi damage besar seorang Natsko. Gagal untuk mendapatkan point kill atau seorang Winnie. Almost is never enough. EVOS kali ini harus mundur ke arah belakang. Initiate dan map control yang udah lumayan bagus cukup untuk bisa menghandle para pasukan. Turun. Fabian turun bakal coba dikejar Albert. Tapi nampaknya poking damage, it's enough. Oke, celah ya yang dimanfaatkan oleh Fabian juga atas upaya ganking yang dilakukan sama EVOS ke arah atas. Tapi Aran masuk sendirian. Masuk sendirian, untungnya masih ada minion, jadi tidak harus terlalu worry. Yang cukup agak problem adalah Yeskiel sekarang untuk dari tim Liquid. Dia terlalu banyak punya mata untuk Albert. Ya kayak dia bisa pasang trap kan. Bener, dia bisa pasang trap dimanapun. Dan ini satu kali trappingnya berhasil. Gue ngeliat EVOS bisa balikin kanan, tapi lihat di sana, surprise! Menuju ke arah Purple Pump. Dan Link Fabian, no Purple kayaknya bukan sebuah masalah. Tifa kembali terjadi, Regi harus tumbang begitu saja. Natko mencoba untuk mempertahankan dirinya. Albert mencoba untuk melakukan cover dengan saya pesawat flash. Mencoba untuk menghindar damage, dan bahkan di sana, for nothing,
Avatar buat dia kali ini Albert mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Menghindari damage dari seorang Yeskia. Flicker for defensive di arah bottom lane. Adu mekanik antara New Generation dan tua ternyata masih terlihat indah. Oh, Oh my god, KK! Dua Broad kembali mengguncang lane of down. the real adu mekanik dan Tifa panjang banget tadi. Yes. Tukar menukar terjadi dan keuntungan masih dipegang sama EVOS. Oke, cukup intens. Lagi-lagi Gold masih di lead sama EVOS. Keuntungan dengan membawakan Suyo di early game. 5 kill tanpa adanya point death sama-sama kali. Dan ini free banget. Free banget. On the way untuk Keki selanjutnya. Yes, Kiel dengan damage dengan maksimal. Terlalu sakit tapi K. Di sana targetnya berjalan secara WD. WD yang menjadi tumbal dan double kill dari seorang Natko. Mencoba untuk kabur. Lihat, Natko tour and travel. Ternyata dengan ada sample spot yang dikeluarkan para pasukan dari tim Liquid ini. Mereka mencoba untuk men-takedown Aran Seke. Aran Seke berhasil menjadi makanan dari tim EVOS. EVOS Esports mulai menunjukkan taringnya di early game kali ini. Itu dia. Sang macan kembali mengaum sepertinya. Dan bahkan melihat 3.300 gold yang dipegang sama EVOS untuk saat ini pun. Mereka memanfaatkan dengan cukup baik. Permainan agresif sekarang nggak bakal diturunin dulu sih dari segi temponya. Wah, Apakah ini ada impact dari Coach Rajebo yang tiba-tiba datang menonton EVOS? Wah. Misi kudeta Coach Caleb ya. Ya, justru malah berbahaya sih kalau ada Rajebo ya. Iya, tapi balik lagi sih untuk keuntungan early game yang tadi udah sempat kita mention. Turtle jadi salah satu patukan juga karena emang Suyo itu lebih aman untuk mengendalikan objektif. Tapi sekarang midnya yang kayaknya bakal di force sama EVOS. Yes. Lihat mereka coba untuk mendapatkan mid lane. Karena untuk part of buff yang terbuka. Betul Guardian. Masih for nothing. Vertical. Mencoba point kill. Aran ter-take down. Tembus half lane. For nothing. Bunuh ke belakang. Fabian. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena di sana para pasukan dari tim EVOS masih punya banyak darah yang cukup tinggi. Dan lihat. Natsko Tour and Travel. Kembali lagi menggetarkan lane of down. Yes, dan ternyata penggunaan Selena dari Heskiel masih belum terlihat impact nih sejauh ini. Hanya bisa memberikan sedikit poke damage-nya aja melalui Abyssal Trap-nya. Tidak terimpact atau memang nggak punya ruang. Gak dikasih ya? Gak dikasih ruang kalau gue lihat. Karena apa? Jujur tadi ketika dia ambil satu jungle dari seorang Albert. Itu menunjukkan kalau kualitas permainan Selena dia udah tahu paham. Kapan selesainya ngejungle-nya itu kan cukup lama untuk mid laner. Kalkulasinya ya. Kalkulasinya tepat. Cuma kayaknya gue gak ngeliat Yeskiel punya ruang. Dia selalu ya kalau mau tabrak kayaknya banyak banget stoppernya. Contohnya Ki yang hadir di mana-mana. Ya, efek ejektornya juga kan sangat mengganggu. Nah, Albert harusnya bakal dapetin perfect circle. Karena lihat bagaimana diversity bagus banget. Oke, kita lihat kali ini surprise. Henke sana Avatar Guardian. All in menjual seorang Henke. Ter-take down berpasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil menukar Henke dengan adanya satu potante. Ini worth it atau tidak masih belum bisa ditunjukkan dengan adanya point kill yang belum didapatkan berpasukan dari tim EVOS. Widi ke arah belakang. Nampaknya Widi masih bisa selamat dengan adanya satu Sky Piercer. Tidak bisa terlalu lama. Erlan kali dengan coba Fabian, one by one situation, damage terlalu sakit. Dan maka di depan sana Flicker for defensive dari Erlan. Dan out of nowhere, Alpha! Out of nowhere! Berhasil mencuri seorang Fabian. Dan para pasukan dari tim EVOS mereka tidak mengendorkan permainannya sama sekali di arah top lane. Mereka benar-benar tidak mau memberikan nafas sedikit pun terhadap tim Liquid ID. Wah, walaupun sebenarnya awareness-nya udah bagus banget ya tadi ngecek ke area rerumputan dekat orange buff dari Heskiel, tapi all in terhadap Ki ngebuat turtle-nya terbuka dan menjadi perfect turtle untuk Albert dan damage yang udah disumbang. Ini udah nggak main-main, 603 tabungannya. Udah hampir level 15 juga buat Albert. Oh my god, tidak masalah, Widi nggak bisa menang cukup banyak damage. Kenapa saya bilang nggak mungkin bisa menahan cukup banyak damage? Lihat itemnya Albert. Item ketiganya Blade of Despair. Ya langsung ya, karena Gak balik bisa lagi. dia tahan pasti. Physical defense sama dengan damage reduction untuk Suyo. Karena ketika mode Immortal dia akan semakin lebih tebal juga. Dan memang game fact by aplikasi GoPay. Panjang MPL Philippines Season 15 berjalan, Selena termasuk ke dalam top 10 most pick. Dan band hero juga. Jadi nggak kaget kalau misalkan bakal masuk juga ke MPL ID. Oke, mencoba untuk mengubah dari sana. Oh. One by one situation, the baby alien is back. Wow. My Wow. god, Tapi- the real adu mekanik di depan sana. Benar. Dan ada satu fakta dari Selena yang masuk top 10 most pick and ban, 0% win rate. Balik Apakah lagi akan sih. kembali menjadi rapor merah yang terjadi di MPL ID? Iya. Satisfying banget di bagian top lane tadi. Wow. Link Suyo 1v1. Wow, tapi ini bisa dibilang Fabian benar-benar sadar kalau misalnya dia mengidolakan orang yang tepat, tapi Fabian belum menunjukkan kualitasnya. Dia masih menahan.
dia masih menang. Kita mainkan di mid to the late game, ini Liquid bisa bersinar, Profesor. Iya, Link late game ya. Seperti kita tahu critical damage-nya burst-nya. Tapi hati-hati juga karena mid game. Masih ada Bluey. Mid game, surprise! Menuju ke arah belakang, tapi nampak dengan avatar of God dia mereka masih dengan Albert. Apa yang terjadi, Evos? Itu dia Fabian mulai bersinar, membalikan kembali kanan Erlan. Dengan adanya flicker yang dimiliki masih bisa menyelamatkan dirinya. Evos, what are you doing? Melepaskan keuntungan yang sudah mereka miliki hanya karena satu kesempatan sesaat. Wah itu tim Liquid ID udah sadar ya dan langsung di counter initiate dengan adanya Avatar of Guardian. Wah gila sih. Lebih ke nggak masuk semua ternyata. Iya, Aku kira bakal bareng-bareng dari EVOS. Dan akhirnya Hengki sendirian ya tadi. Albert juga. Albert sama Hengki. Wah, tapi menurut aku itu kesalahan yang cukup fatal. Kita bisa bilang kalau itu agak cukup greedy. Memberikan nafas lebih tepatnya Yes. bagi Liquid. Wah. Ini kayak membuka celah bagi Link. Ini jadi window baru untuk tim Liquid ID. Oke, lihat di depan sana, Widi bakal coba dimakan. Sky Pisser dari seorang Erlan masih belum tumbang. Kalau misalnya nanti kita lihat Pak Produser boleh lihat dicek Erlan dengan berapa Sky Piscer stacknya yang bisa dimiliki. 30 atau 40? Iya, kalau menurut saya sih mungkin 40 ya. 40 belum. Karena dia 4 tanpa tumbang kan. Iya. Oke, di depan sana. Oh my God! Let's go! Oh, damage-nya terlalu besar, tidak bisa dibendung para pasukan dari tim Liquid tadi. Mereka kehilangan serangan. Tembus offense. Dengan offensive damage diberikan. Lihat Fabian bersinar, ternyata tidak cukup lama. Dan Evo!